Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi analisa dengan Ichimoku Kinkohyong. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Untuk sejarah Ichimoku, kalian bisa cari di internet ya materinya. Nah, kita akan langsung lanjut. Ini adalah grafik harga saham yang biasa kita lihat. Dan kalau kita tambah indikator Ichimoku, maka akan seperti ini, oke? Nah, di sini saya mau jelasin satu persatu. Ini, yang garis merah ini adalah Tenkan-sen, yang artinya ini adalah nilai tengah dari 9 candle terakhir. Nilai tengah ya, bukan pergerakan rata-rata, oke? Nah, next, yang garis biru ini adalah nilai tengah, tapi untuk 26 candle terakhir. Atau kalau time frame daily itu setara 1 bulan, oke? Nah, next, yang garis hitam ini adalah Chikou Span. Ini adalah close candle hari ini, tapi dipindahin ke 26 yang sebelumnya, oke? Pindahin ke 26 ke belakang. Nah, next, ini adalah Senkou Span A. Senkou Span A ini adalah nilai rata-rata dari Kijun-sen dan Tenkan-sen, oke? Tapi diproyeksikan ke depan. Nah, sedangkan yang ini adalah Senkou Span B. Ini apa? Kalau Senkou Span B ini adalah nilai tengah dari 52 candle terakhir yang diproyeksikan ke depan, oke? Nah, terus antara Senkou Span A dan B ini ada yang dinamakan Kumo. Kumonya ini bisa, kalau misalnya Senkou Span A-nya di atas dia hijau, kalau Senkou Span A-nya di bawah dia merah, oke? Nah, ini adalah indikator Ichimoku. Nah, cuma indikator ini sebenarnya nggak sembarang cuma indikator aja, karena indikator ini ada perpaduan dari 3 jenis teori, yaitu yang pertama, ada teori gelombang, ada teori waktu, dan ada teori harga. Dimana dengan 3 teori ini, makanya kita dengan Ichimoku aja kita bisa tahu, pergerakan wave berikutnya itu ada apa aja. Atau kita tahu nih, kira-kira support berikutnya ada di mana dan secara time-nya ada di mana, oke? Cuma, untuk memperjelas atau mempermudah pembelajaran, kita bisa ganti teori gelombangnya dengan Elliott Wave, teori waktunya dengan Fibonacci Time, dan teori harga dengan Fibonacci Price. Kenapa bisa diganti? Karena sebenarnya pada dasarnya itu konsepnya sama. Cuma yang membedakan dalam teori gelombang waktu, harga, dan gelombangnya, itu ya teori yang ada di Ichimoku itu dijelaskan dari sudut pandang orang Jepang. Jadi sebenarnya konsepnya sama, cuma ada beberapa kayak penyebutannya yang berbeda, bukan, tapi pada dasarnya itu sama persis malah. Oke? Nah, untuk materi Elliott Wave, kalian bisa cek di playlist, dan kalau untuk materi Fibonacci, untuk price dan time, itu kalian juga bisa cek di playlist, oke? Nah, sebelumnya kita udah tahu nih, komponen Ichimoku itu kan lebih ke nilai tengah dalam periode tertentu kan. Kenapa dicari nilai tengahnya, bukan pergerakan rata-rata? Karena kalau kalian lihat ya, jeli, nilai tengah dari Ichimoku atau nilai tengah dari komponennya itu menandakan titik keseimbangan dalam periode tertentu. Misalnya kalau Kijun-sen itu kan 26 candle kan, yang artinya Kijun-sen itu adalah nilai tengah dalam 26 candle terakhir, oke? Nah, jadi kalau misalnya harga di atas dari garis atau di atas Kijun-sennya misalnya, itu artinya buyernya dominan, oke? Sedangkan kalau harganya di bawah, artinya sellernya dominan. Ini menandakan supply demand lah. Semakin banyak buyer artinya trend bullish, oke? Semakin banyak seller berarti trend bearish. Nah, maka dari itu kita lihat nih, kalau harga di atas Kijun-sen artinya dalam 26 hari terakhir artinya buyer lebih dominan, yang artinya trend masih masuk ke dalam trend bullish, oke? Dan seterusnya. Untuk memahami Chikou kan ini candle close sekarang dipindahin ke belakang kan. Close yang sekarang dipindahin ke belakang. Untuk apa? Tujuannya untuk melihat momentum dalam Ichimoku. Nah, kita bisa lihat arah dan kekuatannya. Pertama nih, kalau misalnya contoh ini kan, ini kita bisa lihat arahnya ini ke atas. Nah, kekuatannya dari range-nya. Semakin besar range-nya, artinya secara momentum ini lagi besar nih momentumnya. Nah, beda dengan yang sebelumnya. Ini sama-sama ke atas, tapi momentum yang sebelumnya ini nggak sebesar yang sekarang. Oke? Tapi bukan berarti momentumnya besar artinya langsung naik ya. Prinsip dari momentum kan bukan kayak gitu kan. Oke? Nah, terus kelemahan dari momentum dalam Ichimoku itu yaitu tidak bisa melihat divergence, oke? Nah, untuk memahami Kumo, kita mau
ada 2 poin penting yang harus kita lihat di sini, yaitu Kumo sekarang, yaitu ini menandakan strong support atau strong resistance. Kalau misalnya harga di atas Kumo, artinya ini adalah strong support sekarang. Kalau harganya di bawah Kumo, artinya ini adalah strong resistance. Kenapa ini bisa jadi strong support resistance? Karena balik lagi ke yang pertama, yaitu ingat nih, ini adalah nilai tengah dari 52 candle terakhir. Yang artinya kalau misalnya harga ke Kumo itu ada kalau harga ke Kumo artinya market itu sedang berada di area equilibrium atau area keseimbangan. Maka dari itu sering kalau kalian lihat di Ichimoku kan, kalau harga masuk Kumo itu jangan ditradingkan. Kenapa? Karena market itu masuk ke area keseimbangannya. Jadi bisa 50% naik, bisa 50% turun, oke? Nah, terus next, Kumo yang di depan. Nah, kenapa ada Kumo depan? Ini untuk memproyeksikan, di mana sih support atau resistance di masa depan, oke? Nah, jadi kita udah bisa memproyeksikan nih. Misalnya ini kan contohnya. Ini misalnya harganya ini terus koreksi. Nah, kalau koreksinya udah terlalu lama, kan berarti otomatis dia akan tembus ini kan Kumo. Artinya kita langsung udah tahu nih, sebenarnya trennya sudah berubah. Nah, walaupun dia nggak bikin lower low, tapi kalau misalnya dia koreksinya kelamaan, artinya kan trennya sudah berubah dari yang bullish ke bearish. Untuk sinyal Ichimoku, ada sinyal buy dan sinyal sell. Nah, untuk sinyal buy-nya sendiri, ada 3 ya sinyal utamanya. Yang pertama, Chikou di atas candle. Maksudnya apa? Momentumnya ke atas, artinya momentumnya lebih ke buyer, oke? Nah, next, harga di atas Kumo, yang artinya secara Kumonya kan itu sebenarnya area support atau resistance jangka panjang kan. Kalau misalnya harga di atas Kumo berarti harga berada di atas support jangka panjang, oke? Dan yang terakhir yaitu Tenkan-sen cross di atas Kijun-sen. Ini sebenarnya adalah sinyal utamanya. Jadi Tenkan-sen Kijun-sen dalam Ichimoku itu adalah sinyal utama dalam Ichimoku. Yang lainnya itu sinyal pendukung, oke? Nah, tapi secara sinyal resmi dari Ichimoku itu emang 3 ini. Jadi kalau misalnya beberapa orang kayak cuma pakai Golden Cross atau Dead Cross dari Kijun-sen Tenkan-sen itu ya nggak salah sih, tapi nggak bener-bener ikutin aturan Ichimoku-nya, oke? Nah, next, untuk sinyal sell itu ada Chikou span di bawah candle, artinya momentumnya ke bawah. Terus harga di bawah Kumo. Jadi dia misalnya harga itu masih di dalam Kumo, artinya sinyalnya belum sell. Kenapa? Karena market itu masih 50% naik, 50% turun. Tapi kalau misalnya harga di bawah Kumo, artinya kecenderungan dia untuk turun itu jauh lebih besar daripada dia mau naik, oke? Nah, terus next, Tenkan-sen dan Kijun-sen itu dead cross, oke? Nah, ini sinyal utamanya. Untuk contohnya, kita akan lanjut ke grafik. Nah, ini adalah contoh sinyal dari Ichimoku. Kita lihat ya, harga di atas Kumo. Dan kalau kita lihat, Kijun-sen ini ada di bawah Tenkan-sen. Chikou span-nya juga di atas candle sebelumnya. Yang artinya sebenarnya sinyal yang kita lihat tadi itu udah sesuai kan. Tapi apakah kita boleh buy sekarang? Jawabannya enggak ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini area golden cross-nya kan di sini kan. Yang artinya sebenarnya sinyalnya ini udah lama banget. Jadi kita tidak akan masuk ke sinyal yang sudah lama banget. Oke. Nah, terus kita kapan dong masuknya? Kita tunggu ya. Ini saya akan next. Nah, lihat ya di sini. Di sini udah ada dead cross, jadi kita akan tunggu kalau misalnya dia naik lagi dan golden cross, baru kita akan buy setelahnya, oke? Nah, di sini kita lihat ya, di sini harganya udah naik dan kalau kita lihat Kijun-sen Tenkan-sennya ini udah golden cross, yang artinya saya akan pasang buy setelah dia melakukan break di resistance candle hari ini, yaitu di sini. Stop loss-nya di mana? Saya akan pasang di low swing low yang terdekat, oke, di sini. Atau kalau mau lebih aman ya pasangnya di bawah Kumo. Nah, cuma saya akan pasang di bagian sini, oke. Nah, kita lihat ya hasilnya. Nah, dia menyentuh buy, terus kita biarkan dia floating. Nah, untuk Ichimoku kita lihat ya. Kita kan tahu area stop loss-nya di mana. Tapi selama harganya masih atau selama Kijun-sen Tenkan-sennya belum dead cross, artinya kita akan hold sahamnya, oke. Jadi ini akan di hold terus sampai dia dead cross. Kita lihat ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini udah terjadi dead cross, yang artinya saya akan tutup posisi sampai di sini. Kalau kita lihat kayak gini, kita lihat ya, tarik. Nah,
secara persentase, ini tradingnya ini mendapatkan profit 12% selama 42 hari atau 27 bar. Nah, ini kan udah dead cross kan, kita lanjut ya. Kita coba cari apakah ada sinyal selanjutnya. Nah, kita lihat nih. Harga sudah, Kijun Sen Tenkan-sen sudah terjadi golden cross, tapi harga ini masih di dalam Kumo kan. Tapi karena sinyalnya udah mulai kebentuk, dan kalau misalnya ya, kalau kalian tandai, ini kan ada minor resistance. Kalau misal harga ini menembus minor resistance-nya, kalian lihat nih, di Qigongnya ini juga menembus candle sebelumnya. Yang artinya saya akan pasang buy kalau misal harga melakukan break di resistance sebelumnya. Untuk stop loss-nya di mana? Kan swing low terdekatnya di sini kan, agak jauh. Jadi saya akan pasang di ini, di bawah Kumongnya saja, oke? Nah, di sini kalau kita lihat ya, harga ini memang masih naik. Tapi kalau kalian lihat lebih jeli, ini udah terjadi dead cross, yaitu di mana Tenkan-sen di bawah dari Kijun Sen. Maka saya akan stop posisi sampai di sini. Nah, kita lihat ya, dari sini kita akan zoom, lihat, ini dapatnya 16% selama 41 hari atau 28 bar, oke? Nah, jadi ini dapat 16%, kurang lebih lah ya, sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita lanjut coba next, apakah ada sinyal lagi. Nah, di sini kalau kalian lihat lagi, di sini udah terjadi golden cross lagi, walaupun kondisinya kayak gini ya, sideway. Nah, karena dia sideway tapi udah di golden cross, maka saya akan pasang buy kalau misal dia berhasil menembus resistance di sini, oke? Di sini kalau saya tarik trend line, ini kan berarti ada resistance minor kan? Saya akan pasang di resistance ini. Kalau misal dia menembus resistance, saya buy. Stop loss-nya di mana? Stop loss kalau mau aman di bawah Kumo, tapi swing low terdekat di sini, maka saya akan pasang di sini, oke, stop loss-nya. Nah, kita cek ya apakah berhasil. Nah, dan ternyata hasil tradingnya kena stop loss, oke? Jadi kita udah dapat hasilnya, dimana kita dapat loss kurang lebih di 6-7% selama 15 hari atau 11 bar. Nah, untuk sinyal sell sebenarnya sama, cuma kalian tinggal balik aja, oke? Kalian tinggal balik, coba praktekkan sinyal sell-nya. Sekian untuk materi dari video ini, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.